Sepak bola itu sering kejam karena cara yang sederhana. Kamu bisa menguasai permainan, terlihat lebih siap, tapi pulang dengan perasaan setengah puas. Arsenal mengalaminya sendiri di Emirates Stadium dini hari itu. Bukan kalah, tapi juga bukan menang. Skor 0-0 melawan Liverpool pada Jumat kemarin jadi hasil yang terasa menggantung. Arsenal datang ke laga ini dengan satu niat jelas, menang. Bermain di kandang sendiri, melihat para pesaing kehilangan poin, dan tahu betul bahwa pertandingan seperti ini bisa jadi pembeda di akhir musim. Sejak awal, Arsenal terlihat nyaman menguasai bola. Tempo mereka atur sendiri, sementara Liverpool memilih bermain rapi dan sabar. Mikel Arteta menilai pertandingan ini berjalan di margin yang sangat tipis. Ia melihat dua babak dengan cerita yang berbeda. Di babak pertama, Arsenal tampil dominan. Mereka mengontrol wilayah, menekan Liverpool, dan menciptakan sejumlah situasi berbahaya. Namun, masalah lama kembali muncul di fase akhir serangan. Umpan terakhir sering tidak tepat. Keputusan di depan kotak penalti terasa kurang klinis. Arteta membandingkan laga ini dengan pertemuan sebelumnya di Anfield, ketika satu momen kecil bisa mengubah segalanya. Kali ini, momen itu tidak pernah benar-benar datang. Menurut Arteta, pertandingan seperti ini membutuhkan sentuhan spesial. Namun ia tetap berpegang pada prinsip penting dalam persaingan gelar. Jika tidak bisa menang, jangan sampai kalah. Dalam kondisi klasmen yang ketat, prinsip itu seringkali menjadi penentu. Bermain di Emirates tentu membuat Arsenal mengincar 3 poin. Arteta mengakui kekecewaan itu. Ia menilai timnya pantas unggul di babak pertama, meski juga menyadari bahwa menghadapi Liverpool, juara Premier League musim lalu, selalu berarti menghadapi lawan dengan kualitas dan pengalaman tinggi. Babak kedua justru terasa kurang rapi. Arsenal mulai kehilangan konsistensi dalam penguasaan bola. Kesalahan-kesalahan kecil muncul di area yang biasanya aman. Tekanan tidak lagi terkoordinasi. Arteta menyebut faktor kelelahan, kondisi lapangan, atau aspek lain sebagai kemungkinan penyebab. Yang jelas, Arsenal bermain di bawah standar mereka sendiri. Meski hanya meraih 1 poin, Arsenal tetap berada di puncak klasmen dengan 49 poin. Mereka unggul 6 angka dari Manchester City. Di tengah periode Natal yang padat dan melelahkan, ketika banyak tim kehilangan fokus, Arsenal justru mampu menjaga konsistensi. Arteta memberi pujian besar kepada para pemainnya yang tetap fokus di tengah jadwal yang sangat menuntut. Setelah peluit panjang dibunyikan, pembahasan pun bergeser. Dari soal dominasi dan kontrol permainan, sorotan mengarah ke lini depan dan para pemain yang diharapkan menjadi pembeda. Nama Victor Gyökeres langsung disorot. Striker yang dibeli dengan harga 63,5 juta pounds itu kembali gagal mencetak gol. Padahal, konteks pertandingan sangat menguntungkan Arsenal. Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan Brighton di Etihad, sementara Aston Villa gagal mencetak gol saat menghadapi Crystal Palace. Dengan kondisi tersebut, Arsenal sebenarnya punya peluang besar untuk memperlebar jarak poin. Bermain di kandang sendiri, menghadapi Liverpool, dan melihat pesaing terpeleset, namun yang terjadi justru sebaliknya, Arsenal tertahan. Trisula Gyökeres, Bukayo Saka, dan Leandro Trossard tak mampu membobol gawang Liverpool. Arteta kemudian menurunkan Gabriel Jesus dengan dukungan Noni Madueke dan Gabriel Martinelli, namun hasilnya tetap sama. Pertahanan Liverpool yang dikawal Virgil van Dijk tampil sangat disiplin. Sorotan tajam mengarah ke Gyökeres. Ia dimainkan lebih dari 1 jam, tetapi hanya mencatatkan 8 sentuhan bola. Statistik ini memicu kritik, termasuk dari Gary Neville yang menilai Gyökeres tidak memberi kontribusi berarti. Catatan golnya pun belum memuaskan, 5 gol dari 18 laga liga, dan sudah 11 pertandingan tanpa mencetak gol. Meski demikian, Arteta tidak menyalahkan sang striker. Ia menilai Gyökeres beberapa kali sudah berada di posisi yang tepat, tetapi bola tidak pernah sampai.
Arteta melihat ini sebagai masalah kolektif, terutama dalam pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan. Ia juga menegaskan bahwa performa Gyökeres menunjukkan perkembangan meski belum tercermin di papan skor. Sorotan lain mengarah ke Gabriel Martinelli setelah insiden dengan Connor Bradley. Martinelli mendorong Connor keluar lapangan saat bek Liverpool itu terjatuh karena cedera. Arteta memilih meredam situasi. Ia menyebut Martinelli sebagai pribadi yang baik dan kemungkinan tidak menyadari kondisi Connor. Arteta menyatakan akan berbicara dengannya untuk memahami situasi tersebut, sembari berharap Connor tidak mengalami cedera serius. Di tengah kritik yang datang, Arteta justru menegaskan rasa bangganya. Dalam perburuan gelar, menjaga jarak seperti ini seringkali lebih penting daripada tampil spektakuler di satu laga besar. Saat perdebatan soal performa pemain belum juga reda, Arsenal mulai menatap langkah berikutnya. Bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal opsi di bursa transfer. Arsenal dilaporkan ikut dalam perburuan Mark Guehi, bek Crystal Palace yang kontraknya mendekati akhir. Situasi ini menarik minat banyak klub besar termasuk Manchester City, Bayern Munich, dan Liverpool. Arsenal disebut siap masuk dengan pendekatan berbeda, yakni menyertakan pemain dalam kesepakatan. Palace memang enggan melepas kapten mereka di tengah musim, tetapi opsi pertukaran bisa menjadi solusi. Mosquera menjadi salah satu nama yang muncul. Bek muda asal Spanyol ini tampil cukup impresif, namun masih berada di balik bayang-bayang William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Peminjaman ke Palace bisa memberinya menit bermain reguler. Ben White juga masuk perhitungan. Meski berkembang sebagai bek kanan, posisi alaminya adalah bek tengah. Dengan riwayat cedera dan perannya yang mulai bergeser, Ben White bisa menjadi bagian dari kesepakatan. Bagi Palace, ia menawarkan pengalaman, sementara bagi Arsenal, Guehi dianggap sebagai peningkatan kualitas. Lewis Kelly turut disebut sebagai opsi lain. Talenta muda ini kesulitan menembus starting 11 setelah Ricardo Calafiori mengamankan posisi bek kiri. Peminjaman ke Palace bisa memberinya jam terbang yang lebih konsisten. Ethan Nwaneri menjadi opsi berikutnya. Arsenal bisa meminjamnya atau melepasnya dengan klausul pembelian kembali. Tetap bermain di London menjadi nilai tambah bagi semua pihak. Pada akhirnya, hasil imbang melawan Liverpool bukan cerita tentang kegagalan besar. Ini lebih sebagai pengingat bahwa Arsenal masih punya pekerjaan rumah, masih perlu membenahi detail kecil, namun tetap berada di jalur yang tepat.